Baik, mengawali informasi pada hari ini pemirsa, ratusan aktivis PMII se-Kabupaten Jember melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat. Mereka mengkritisi proses penyusunan perda, rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang dinilai banyak menyalahi aturan. DPRD berjanji akan mengundang masyarakat termasuk PMII dalam pembahasan regulasi tersebut. Pemirsa, saat ini Kamis 28 Juli 2022, saya sedang berada di tengah kerumunan massa aksi yang memadati sepanjang jalan di depan gedung DPRD Jember. Massa aksi yang diketahui berasal dari kumpulan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII ini sedang melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah Kabupaten Jember. Mereka mengkritisi mengenai proses penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang dinilai banyak kecacatan di dalamnya. Salah satunya adalah tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Sambil membawa bendera dan mengenakan dress code warna hitam, aktivis yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Jember ini menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD setempat. Mereka mencurigai adanya agenda tersembunyi dalam proses penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Sehingga mahasiswa mendesak DPRD untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan tata ruang, termasuk pelibatan partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses penyusunan regulasi. Dan yang tak kalah penting, PMII menuntut Pemkab Jember untuk mencabut rekomendasi 3 titik pertambangan dalam materi teknis RTRW 2021-2041, serta menghentikan proses legalisasi RTRW hingga dokumen KLHS selesai, dan juga mencabut naskah akademik RDTR. Di dalam hasil revisi itu ada 3 titik pertambangan yang dimasukkan. Padahal di dalam Minerba One Map Indonesia, yaitu MOMI, jelas itu tidak masuk. Belum lagi menyoal lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) ataupun daya dukung lingkungan, yaitu rawa di wilayah selatan itu saya rasa tidak masuk di dalam proses RTRW hari ini. Karena saya rasa proses RTRW ini selain kemudian berbicara mengenai industri ekstraktif yang dapat merusak lingkungan, juga berbicara mengenai potensi ancaman bencana alam. Karena sama-sama kita tahu gumuk ataupun gunung itu adalah menjadi jangkar dan juga paku dalam mencegah proses terjadinya tsunami di wilayah selatan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi tinjauan kami di dalam adalah peruntukan untuk perhutanan rakyat. Seperti di Silo, di Minerba One Map Indonesia itu, Silo jelas sudah tidak masuk dalam wilayah pertambangan, tapi masuk dalam wilayah perhutanan sosial. Namun kemudian di dalam proses revisi RTRW hari ini justru dimasukkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan bahwa DPRD saat ini masih belum menerima naskah akademik maupun rancangan RDTR dan RTRW. Nantinya jika DPRD telah menerima rancangan tersebut, Halim berjanji akan melibatkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Sampai dengan saat ini, DPRD belum menerima naskah akademik ataupun rancangan Perda RTRW maupun RDTR. Nanti ada ranah tersendiri ketika rancangan itu sudah diserahkan kami untuk dijadikan perda, maka kami akan mengundang teman-teman PMII ataupun teman-teman stakeholder lain untuk memberikan masukan, pendapat, saran. Kalau seandainya itu tidak bertentangan dengan regulasi, ya tentu kita akomodasi keinginan dari teman-teman PMII. Pemirsa, setelah melakukan orasi menyuarakan aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII kurang lebih 1 jam, pihak DPRD menanggapi bahwasannya mereka belum menerima naskah akademik dari Perda terkait dengan RDTR maupun RTRW, yang nantinya jika mereka sudah menerima naskah tersebut akan menerima masukan dari teman-teman mahasiswa, yakni mengundang stakeholder yang berkepentingan ataupun dari teman-teman PMII sendiri. Dari Jember, Makin DKAJ melaporkan.